kualitas ya dari sebuah organisasi itu berjalan. Sehingga kalau efektif itu pada dasarnya adalah bagaimana segala upaya yang kemudian dilakukan oleh organisasi itu bisa tercapai tujuannya, begitu ya. Jadi the things right adalah efektivitas, tapi kalau efisiensi itu adalah do the things right, begitu. Sehingga ini harus dijalankan secara beriringan. Dan kalau kemarin kita sudah bahas ada 6 ya, Pak Dadang. Kemarin Pak Dadang menjelaskan 5 ya, saya tambahkan 1. Ini tidak ada ya, sebenarnya tidak ada kemudian satu struktur organisasi yang kemudian itu paten dan akan lebih efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Karena lingkungan-lingkungan yang kemudian mendukung terhadap efektivitas organisasi itu dinamis, sehingga ada banyak perubahan. Dengan demikian maka perlu kemudian diperhatikan tentang teknologi, lingkungan, dan juga desain organisasi ini untuk bisa menghasilkan sebuah tadi itu efektivitas, do the things right, dan juga efisiensi, do the right things, sehingga bisa kemudian memiliki advantage capability dibandingkan dengan organisasi yang lain. Untuk itu kami persilakan Bu Christine untuk bisa menyampaikan terlebih dulu. Jika memang ada hal yang ingin didiskusikan, boleh kemudian izin untuk open mic gitu ya, didiskusikan, sehingga kita bisa mendapat insight yang jauh lebih luas lagi. Bu Christine, all is yours. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, mohon izin ini sebelum saya sampaikan di materinya, saya boleh sampaikan, saya balik sampaikan review artikelnya dulu. Oh boleh, monggo. Saya izin share screen ya. Boleh. Turut bergembira ya, sudah ada SK BPI-nya. Tapi yang individunya belum, Bu. Masih yang SK. Oh, oke. Ya, kolektif. Berarti belum cair? Belum. Belum. Oh, padahal semesternya udah mau selesai ya, sabar. Nanti kalau sudah cair saya dikabari ya, kita makan-makan di tempat dia ya. Berkiwan di Bromo. Oh, jauh berpikir di Bromo. Oke. Berarti bawa alat sendiri ininya, berpikirnya. Iya. Jadi itu di pasir berbisiknya itu. Atau lebih nyamannya itu yang di Bukit Teletapisnya ya, karena lebih apa ya, tadi tuh nggak banyak pasir, terus kemudian juga banyak iup-iupnya. Meskipun kadang kalau hujan beceknya juga di mana. Kok ini jadi bahas yang lain. Oke, selamat Bapak Ibu, semoga dimudahkan, dilancarkan segala ikhtiarnya ya. Amin. Baik, silakan Bu Christine. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin sharing tentang teknologi lingkungan dan desain organisasi begitu. Nah, sebenarnya waktu saya baca materi bukunya Robin itu saya sedikit susah bagaimana menelaahnya. Nanti waktu saya baca sebuah artikel gitu, dan artikel ini menurut saya menarik sekali, dan saya bisa mengerti bahwa ternyata teknologi lingkungan dan desain organisasi itu punya hubungan yang kuat seperti itu. Nah, artikel ini berjudul Technology Adoption for the Integration of Online-Offline Processing, gitu kan. Nah, di sini, gitu kan, ini artikelnya, publishernya adalah Emerald, kemudian Q1 dengan indeksnya 0,99. Nah, di sini dijelaskan bahwa riset problemnya, gitu kan, problemnya bahwa customer sekarang itu dia lebih omnichannel gitu. Jadi yang artinya mereka berbelanja itu juga butuh sesuatu experience atau butuh pengalaman yang bukan hanya untuk berbelanja gitu kan. Kan kalau kita lihat fenomenanya kenapa TikTok Shop dulu tuh rame sekali gitu kan, karena orang bukan lagi hanya belanja sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi juga membutuhkan komunikasi begitu kan. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang ingin dirasakan oleh customer gitu kan, bukan hanya sekedar dari berbelanjanya saja gitu kan. Dan yang dimaksud dari pelanggan
omni channel itu seperti itu gitu. Nah, di sini tentang ya. Ya, sebelum kita bahas research problem dan atau research gap, kontribusi dan lain-lain, bisa minta tolong untuk ditampilkan modelnya terlebih dahulu, mohon maaf. Oh, oke. Ibu. Di sini dia kualitatif, Ibu, tapi dia menghasilkan ya, tapi dia menghasilkan konseptual, di mana konseptualnya itu adalah utilitarian dan hedonisme menghasilkan. Dimana kalau yang ini utilitarian itu orang-orang itu pakai teknologi berbelanja grocery gitu kan dengan teknologi untuk menghemat waktu, time saving gitu. Jadi konsepnya jadi seperti itu hasilnya. Dan kalau yang hedonisme itu lebih ke di sini retailnya yang diambil contoh kebetulan selain grocery jadi ada 5 retail yang diambil itu fashion dan kosmetik kemudian sportwear gitu kan, bahwa ternyata teknologi yang digunakan itu hedonnya itu bisa menyebabkan efeknya adalah brand image gitu. Jadi contoh seperti retail untuk salah satu brand kecantikan itu dia pakai teknologinya adalah teknologi perpaduan warna gitu. Jadi kita bercermin gitu kan, terus nanti kita mau pakai blush on seperti apa, lipstick seperti apa yang cocok dengan tone warna kita gitu kan. Dan ternyata di sana banyak customer yang tertarik dengan inovasinya, dengan teknologi yang digunakan gitu. Terus kemudian juga fashion untuk yang sportwear gitu kan, itu dia menggunakan avatar, kemudian jadi kita di foto gitu dari berat badan dan segala macam, terus kemudian baju mana yang cocok untuk kita gunakan, kita pakai begitu. Jadi dia menghasilkan dua konsep. Yang hedon itu lebih banyak ke fashion dan produk kecantikan retailnya, sedangkan yang untuk grocery shopping teknologi yang digunakan adalah self service gitu kan. Jadi yang mungkin kalau di luar itu kan biasanya habis belanja kemudian tap scan barcode sendiri, bayar sendiri gitu kan. Nah itu lebih merasa bahwa time saving gitu akhirnya untuk konsepnya. Gitu. Jadi kalau di ini tadi utilitarian, dia melihat bahwasanya dengan adanya inovatif touch point ini bisa time saving, tapi kalau yang hedonic tadi dengan adanya inovatif touch point lebih ke loyalitas jadinya, loyalitas dari pelanggan menjadi dari customer menjadi pelanggan gitu, karena merasa ya bisa membeli sesuatu yang lebih eksklusif dengan mencocokkan dulu gitu kan. Jadi bahkan sampai yang di kosmetik itu diperbolehkan pesan tone warna. Jadi contoh ternyata waktu di avatar muka kita lipstiknya lebih ke warna maroon peach gitu kan, dan di sana tidak ada variannya gitu kan, itu bisa dipesan. Jadi pelanggan akan merasa lebih eksklusif gitu sampai akhirnya dengan loyalitas gitu terhadap pelanggannya. Gitu. Time saving yang sini adalah different positioning. Ya, kalau time saving. Kalau di sini outputnya adalah increase number of store visit, terus customer loyalty terus intention. Yang tadi wellness survey. Oke, karena dia hedon ya, jadi wellness. Ya, di sini utilitarian. Karena kan karena di sini juga disebutkan bahwa sosial media itu sangat-sangat punya pengaruh atau dampak yang besar gitu kan untuk orang berperilaku hedon gitu kan, karena kebanyakan dari sisi kan diwawancarai juga dari sisi manajer dan pramuniaga gitu kan, kebanyakan mereka akan story waktu menggunakan teknologi tersebut begitu. Oke. Ya kan? Yang omnichannel yang ini diimplementasikan itu adalah melalui e-commerce dan physical store, betul begitu? Iya benar Ibu. Jadi dia online dan offline begitu. Ya cuma di sini memang bagaimana kan fenomenanya kan bagaimana toko offline itu sekarang kan banyak mengalami ditinggalkan oleh pelanggan begitu kan. Nah, bagaimana mereka menciptakan sebuah efek gitu kan saat mereka mengimplementasikan teknologinya itu bukan waktu online. Di online ada, tapi kan waktu datang di sana gitu kan mereka diberi pelayanan yang
kalau di online kan harus self service gitu kan, foto terus kemudian mencocokkan warna gitu kan, warna. Tapi kalau di sana mereka kan pramuniaganya yang ambilkan fotonya, kemudian melihatkan bagaimana teknologinya running gitu. Jadi lebih yang seperti kalau di offline itu dia plus dilayani begitu kan, kalau yang di online dia self service gitu kan. Dan banyak pelanggan yang akhirnya visit ke offline store karena teknologi tersebut gitu kan, karena ya itu tadi banyak yang story akhirnya bikin di upload di sosial media seperti itu. Justru adalah semakin banyak customers yang mengunjungi physical store dibandingkan dengan yang dibandingkan yang online. Jadi karena di sini desain untuk risetnya itu bagaimana IST in-store teknologi gitu kan, itu berdampak pada customer experience yang akan menghasilkan loyalitas customer gitu. Berarti customer experience-nya not too good ya? Iya, benar. Begitu. Karena tadi itu membutuhkan pembelajaran untuk installment dari e-commerce-nya. Dari begitu. Ini mereka penelitiannya lebih kepada salah satu jenis industri. Tadi kan Bu Christine ada 5. Oh, ya. 5. Ada 5 industri, makanya dia jadi beda yang di grocery itu dia bukan bisa digeneralisasi ya. Ya, benar. Itu limitationnya begitu. Jadi ada 5 bidang gitu kan, dari 15 retail gitu, dan retailnya berada di Italia. Nah, salah satu brandnya, dia memang tidak menjelaskan detail sekali nama brandnya begitu. Cuma ada salah satu yang fashion virtual mirror, itu ada di salah satu termasuk brand besar Louis Vuitton yang menggunakan virtual mirror begitu. Nah, jadi dia ada sektor di kosmetik, fashion, grocery, terus kemudian sportwear, food. Jadi ada 5 bidang dengan total 15 store, 15 brand gitu. 15 brand, kemudian yang diinterview adalah 80 yang diwawancara ada 80 orang. 80 orang itu terdiri dari manajernya 29, kemudian pramuniaganya di 51 gitu. Kemudian limitation dari penelitian ini juga tidak bisa digeneralisasi, kemudian juga untuk next future-nya bisa dari sisi customer experience-nya begitu. Nah, kalau dari segi novelty-nya, penelitian-penelitian yang terdahulu itu hanya melihat hubungan positifnya saja gitu, antara teknologi terhadap loyalitas customer gitu kan, bagaimana apply lingkungan organisasi di internal mengadopsi teknologi begitu kan, bagaimana gap-nya gitu kan, belum sampai ke menghasilkan sebuah konsep yang tadi jadinya ada hedonisme dan utility gitu. Nah, untuk yang di bagian hedonisme itu dia klasifikasikan ternyata banyak dari kosmetik, kemudian sportwear dan fashion. Kalau yang pilihnya dia di grocery sama food begitu. Nah, dan yang toko yang diambil, store yang diambil juga yang mengimplementasikan teknologi gitu. Jadi kayak kosmetik itu tadi color profile gitu kan, jadi tipe skin kita warnanya apa, kemudian mana yang cocok pakai lipstick warna apa, blush on warna apa, seperti itu. Fashion juga yang mengimplementasikan virtual mirror, avatar dari diri kita, kalau pakai fashion seperti ini bagus atau tidak, pas seperti ini bagus atau tidak begitu. Jadi dari store sampel yang dipilih pun juga yang store-nya menerapkan teknologi di dalamnya begitu. Dan mereka semua menerapkan omnichannel. Iya, benar, menerapkan omnichannel. Jadi dari sini saya bisa belajar bahwa ternyata perubahan lingkungan gitu kan, perubahan sebuah lingkungan eksternal gitu kan, dari pola perilaku customer gitu kan, yang menginginkan bahwa belanja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tapi juga menginginkan experience yang lain gitu kan, itu ternyata bisa
bisa sangat berdampak gitu kan terhadap teknologi yang harus diimplementasikan gitu kan, bahkan sampai di desainnya juga begitu. Jadi memang ada hubungan antara lingkungan, teknologi, dan juga desain organisasi. Seperti itu. Ya, jadi untuk hasilnya adalah yang tadi dua besar tadi, itu menghasilkan dua konsep besar yang tadi. Untuk yang jurnalnya, untuk yang artikelnya saya sudah selesai, Bu. Saya akan melanjutkan ke materi kita. Future research-nya apa, Bu Christine? Future research-nya dia dari sisi, kan ini dari sisi manajerialnya ya, gitu kan. Dia berharap bahwa future research-nya itu bisa dari sisi ini, customer view, begitu. Oh, I see, oke. Okay. Ya. Jadi yang di respondennya adalah customer. Ya, customer. Berarti ini secara eksperimen ya? Eksperimen. Okay. Gitu. Jadi dia juga membandingkan bahwa di 5 tahun terakhir itu perkembangan dari visit begitu, Bu. Jadi berapa kenaikannya begitu selama 5 tahun. Ya, jadi dia juga membandingkan sebuah data. Kalau nggak salah yang ini juga. Terus juga dia bandingkan antara experience manajernya gitu kan. Dia semakin banyak experience-nya di retail dan lebih muda, itu bisa lebih menerima dan mengadopsi sebuah teknologi begitu. Karena dia bilang di sini bahwa teknologi itu juga butuh maksudnya sebelum diimplementasikan ke customer gitu kan, itu harus dulu di accept di sama yang internal gitu. Maksudnya pramudianya juga harus bisa mengoperasikan teknologi tersebut, manajernya harus paham teknologi tersebut gitu kan. Jadi saat customer datang mereka bisa yang offline ya itu bisa melayani dengan baik gitu implementasi teknologinya. Kalau yang online kan customernya dia akan self service gitu kan. Ini sebelah kiri sama sebelah kanan angkanya beda apa? Persentasenya. Oke. Ini sebenarnya dari sisi usia, sebenarnya kalau eksperimen itu kita sebutnya bukan responden ya, tetapi participants ya. Iya, partisipan. Partisipansnya sebenarnya mayoritas usianya pada usia yang muda ya, 25 sampai 35, sehingga seharusnya mereka juga adapt the technology itu easily rather than the others range ya seharusnya. Tapi ternyata tadi hasil temuannya oleh Mbak Christine justru mereka menangkap bahwa customer itu akan lebih banyak mengunjungi toko fisik ya dibandingkan dengan yang e-commerce. Oke. Terus kaitannya sama yang utility sama hedon, perbedaannya ada di mana, Bu Christine? Kalau perbedaannya lebih ke, kalau dia hedonisme itu, Bu, dia lebih kalau yang utility itu dia lebih menginginkan waktu yang cepat gitu. Jadi dia justru malah kalau terlalu banyak teknologi yang tidak self service gitu kan, itu menyita waktu lebih panjang. Gitu. Nah, makanya dia lebih cocok untuk di grocery gitu. Jadi self service, scan barcode sendiri, kemudian layar di makanan, di food, menu langsung pesan begitu kan. Dan kan kalau yang di hedonisme itu kan lebih proses apply teknologinya, experience-nya lebih panjang gitu kan. Karena memilih warna supaya tone lebih sesuai gitu kan, itu kan butuh waktu gitu kan. Jadi memang dibutuhkan orang-orang yang lebih arahnya nanti sifatnya ke hedon, karena mereka akan lebih sering berdasarkan di sini itu bahwa saat waktu customer-nya menggunakan teknologi tersebut gitu kan, itu setiap semua jadi dibilang semua customer pasti story gitu. Jadi upload di sosial media. Jadi ada kata-kata di wawancara itu dia jelas upload di sosial media, di mana itu merupakan sifat hedonisme mereka menunjukkan kepada teman-teman dan orang-orang pengikutnya bahwa mereka sedang apply menggunakan teknologi di store kita. Dia bilang seperti itu. Oke, baik. Teknologi adoption ya, ini patut. Ya.
bisa menjadi topik interest yang cukup hype ya, karena kita tahu bahwasanya teknologi terus berkembang dan kemudian juga di tingkat organisasi begitu ataupun di minatnya Bapak Ibu ya. Kemarin ada human resource, ada marketing, ada MIS, finance ya, Bu Eka. Maka sesungguhnya perkembangan teknologi ini juga terus berubah ya. Beberapa tahun yang lalu misalnya ada fintech begitu nih, fintech ya Bu Eka. Tetapi sekarang mungkin untuk fintech ini topiknya sudah outdated begitu, sehingga kita harus bisa menangkap peluang kira-kira perkembangan teknologi apa yang kemudian banyak diminati oleh customer berkaitan dengan perilaku finance behavior ya dari konsumen begitu. Jadi kalau finance kan bukan hanya masalah corporate governance dan yang lain-lain begitu, tapi juga bisa menyasar kepada finance behavior yang kemudian dilakukan oleh nasabahkah atau penerima polis dan seterusnya. Oke, terima kasih Presiden. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin didiskusikan? Satu lagi karena Ibu bilang seperti saya jadi ingat di sini kan dia bilang bahwa lingkungan itu ditulis bahwa lingkungan itu ketidakpastian lingkungan begitu ya Bu ya. Makanya teknologi harus dikesan gitu kan, dan di sini juga ditulis bahwa apply teknologi itu juga harus sesuai timingnya harus pas begitu, karena ketidakpastian lingkungan itu timing untuk implementasi teknologi harus pas, dan itu saya setuju sekali gitu. Kalau kita pernah lihat fenomena waktu COVID ya 2-3 tahun lalu booming metaverse gitu kan, yang sampai Gojali jual fotonya begitu kan, tapi sekarang sudah mulai tidak terdengar lagi metaverse gitu. Bahkan Facebook pun invest sekarang di metaverse, bahkan sampai juga Microsoft itu juga harus bikin game di metaverse gitu kan. Jadi maksudnya saat timingnya itu tepat gitu kan, teknologi itu akan diadopsi dan diterima begitu. Tapi ada satu saya baca di bukunya Robin kemarin tuh bahwa teknologi itu tidak selalu positif begitu kan, bisa saja negatif karena dicontohkan bahwa kemampuan dari pilot begitu kan, sekarang banyak teknologi yang autopilot begitu kan, banyak pilot-pilot yang hanya melihat di sebuah layar begitu kan. Nah, itu dikhawatirkan bahwa mereka pilot-pilot akan kehilangan kemampuannya saat mengendalikan pesawat manual begitu, karena banyaknya teknologi yang sudah digunakan begitu. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dirtin untuk new insight-nya. Saya mohon izin share ya sedikit sebentar. Oh iya. Tadi Bu Kristen sudah menjelaskan tentang fenomena, terus kemudian ada research problem, terus kemudian ada juga berkaitan dengan future research ya. Jadi Bapak Ibu ketika kemudian Bapak Ibu berupaya untuk bisa menangkap sebuah model penelitian, misalnya di Google Scholars ya, Bapak Ibu ketika mengetikkan omnichannel, ini menutupi channel begitu, maka yang akan muncul di sini itu ada 150 research yang sudah meneliti ini begitu, sehingga sangat akan lagi kesamaan atau kemiripan gitu ya, sehingga untuk kebaruan dari penelitian Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ada di PhD ya, ada di tingkat doktoral, maka ini sebaiknya dihindari ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, nanti yang muncul itu adalah semua kata yang kemudian mengandung omni dan channel ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat tanda kurung agar yang muncul itu adalah benar-benar gabungan dari kata tersebut. Jadi kalau kita ada 154.000, tinggal ada 22.900. Begitu ya Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu ingin mengetahui dari future research, maka lakukanlah misalnya 2 tahun terakhir atau bahkan tahun ini, karena memang tahun ini sudah akhir tahun ya, jadi insya Allah juga sudah banyak artikel yang membahas tentang ini. Misalnya kita ketikkan since 2023 misalnya, kita lihat tinggal 2000, habis 22.000 tadi tinggal 2.000. Nah dari sini Bapak Ibu akan fokus untuk bisa mendapatkan future research-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat fenomena future research, misalnya apa Bu Christine? Brand yang sudah menggunakan future research, yang sudah menggunakan omnichannel. Jadi ketika Bapak Ibu ingin meneliti sebuah fenomena, berarti kan
Bapak Ibu itu sudah melihat bahwasanya kira-kira variabel apa nih yang bisa muncul dari fenomena tersebut ya. Jadi misalnya tadi itu omnichannel bisa menjadi layer pertama atau antecedent begitu. Misalnya kita cari untuk layer keduanya. Layer keduanya misalnya ketika ada sebuah brand yang menggunakan omnichannel begitu. Kira-kira kita bisa menggunakan reputation ya. Jadi di sini tadi di advanced search, bukan di search yang utama ya, tapi kita klik yang sebelah kiri advanced brand reputation. Jangan lupa kita kasih kurung. Begitu sejak 2023. Nah, kita lihat omnichannel dan brand reputation ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini hubungannya antara dua variabel ini ya. Ini ada omnichannel, ada brand reputation ya, omnichannel dan reputation di tahun 2023. Jadi akan lebih spesifik dan Bapak Ibu bisa menangkap feature-nya seperti apa gitu ya. Ini juga berlaku bagi ProQuest ataupun Sign Direct ya. Jadi ini dia apa ini namanya? Artikel apa ini sudah dilanggan sama Brawijaya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ini, begitupun juga dengan Science Direct ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload semuanya secara full ya, brought to you with Brawijaya University ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya, yang advanced search. Bukan, kalau advanced search ini kita bisa lebih spesifik, misalnya artikel dengan keywordnya seperti apa. Kita mau menyasar ke artikel yang kemudian dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus 1, misalnya kita bisa sebutkan artikel jurnalnya apa, di tahun berapa, atau bahkan penulisnya ya, ini nggak perlu juga apa-apa, volume berapa begitu, sehingga akan bisa lebih spesifik. Begitu juga dengan ProQuest, maka kita nggak menggunakan basic search, tapi menggunakan advanced search. Gitu nih. Jadi bisa dimunculkan, oh variabel ini cocok untuk layer kedua, intervening ya, ataupun final outcome-nya seperti apa gitu. Nah, biasanya untuk itu menggunakan apa ya? Jadi apa? Nah, Bapak Ibu tinggal kemudian nggak perlu ketik satu persatu, misalnya autorsnya siapa, terus kemudian judulnya apa, atau apa, jurnalnya apa, begitu, tapi cukup ini ya, klik ini, tinggal di copy, terus dipindahkan deh. Oke. Semoga sukses dan lancar untuk mereka. Iya. Bu, saya mau tanya, Bu. Kalau tadi berdasarkan artikel tadi tuh, Bu, ya, dia ngebahas juga bagaimana lingkungan intern itu bisa assessment dulu teknologinya, begitu kan. Kalau saya ambil dari sisi future research dari, berarti kan itu bicara tentang penulis SDM-nya ya, gitu kan. Sedangkan kalau implementasi teknologi sih, kalau menurut saya kan pasti ada area abu-abu gray penulis itu implisit begitu kan. Nah, kalau kita ambil dari situ tentang bikin modelnya bagaimana dari adopsi teknologi itu dari gray penulis jadi eksplisit gitu, bisa kan berarti ya Bu ya? Bisa. Ya, ini sebenarnya adopsi teknologi itu adalah bagian dari diffusion theory ya. Jadi, Bapak Ibu ketika mendesain model research begitu, maka harapannya bisa tadi ya, awal mula kan kita nggak tahu teori apa yang kemudian tepat digunakan dalam model penelitian kita. Jadi Bapak Ibu setelah menangkap fenomena, terus kemudian memikirkan ya kira-kira ini topik utamanya isunya apa yang kemudian diadopsi menjadi variabel. Nah, keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu bisa kita munculkan di situ begitu. Nah, dari terdahulu yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan tadi, Bapak Ibu bisa mencari teori untuk kemudian kita buatkan modelnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya kita sudah memikirkan misalnya ada omnichannel, terus kemudian ada brand reputation, terus kemudian willingness to pay misalnya behaviors-nya. Jadi kan sudah ada 3 variabel ya. Biasanya kalau Bapak Ibu di tingkat doktoral ada variabel moderasi. Jadi membuat semakin kompleks lah seperti itu. Nah, di situ akhirnya Bapak Ibu misalnya dari penelitian terdahulu itu teori apa yang kemudian digunakan. Tapi Bapak Ibu juga tidak hanya bisa terpacu pada penelitian sebelumnya, mungkin penelitian itu hanya digunakan di bidang keilmuan agribisnis misalnya, ataupun psikologi misalnya, ternyata tepat juga digunakan di
di model Bapak Ibu, sehingga kebaruan itu bukan hanya masalah topiknya, variabelnya, metodenya, tapi juga berkaitan dengan teorinya. Teorinya sudah ada, sudah lama, tapi sebelumnya banyak digunakan di keilmuan yang lain, gitu. Tapi ternyata ketika ditarik ke sini, itu ternyata tepat juga ya. Misalnya apa ya? Legitimasi teori misalnya itu biasanya banyak digunakan di ilmu politik ya misalnya. Jadi bagaimana seseorang itu diakui, dipandang, dan kemudian dia memiliki kuasa begitu ya. Tetapi ketika kita tarik ke bisnis misalnya ya, karena perusahaan-perusahaan yang kemudian sudah melakukan upaya CSR misalnya, ataupun mereka peduli terhadap lingkungan misalnya, sosial juga ya. Jadi sekarang kita sebutnya ESG ya, environment, social, and governance ya. Jadi itu akan legitimasi itu berjalan ketika kemudian diakui oleh stakeholder mereka gitu, sehingga nanti perkembangan modelnya bisa dilihat. Sama tadi kayak misalnya kita ada SOR teori ya, ternyata SOR teori ini berkembang Bapak Ibu. Jadi kalau SOR itu kan ada stimulus, ada organism, sama reaction ya. Jadi kalau apa? Respon. Oh, respons. Oke. Terima kasih Pak Dadang. Jadi stimulusnya adalah omnichannel, terus kemudian organismenya adalah brand reputation, terus kemudian responnya adalah willingness to pay atau repurchase tadi ya. Nah, ternyata ini juga berkembang ya, teori SOR itu yang kemudian dimunculkan dalam layer keempat berupa consequences begitu. Jadi kalau misalnya ada repurchase, berarti consequences-nya apa misalnya Bapak Ibu? Bisa disebutkan, contohkan? Konsekuensi dari apa? Repurchase intention apa? Loyalitas. Loyalitas muncul dulu, baru kemudian repurchase. Kalau sudah repurchase, misalnya ada brand popularity misalnya, atau brand love gitu, sehingga model yang Bapak Ibu desain itu ya ada kebaruannya gitu, terus kemudian juga teori yang digunakan bisa terus update ya. Jadi misalnya ini kayaknya tepat TBB ya. TBB itu usianya sudah hampir mirip sama kita ya. Kita kan 11-12 nih Bapak Ibu. Sudah 40-50 tahun lah TBB itu. Sehingga kalau misalnya kita telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya perkembangan atau pengembangan dari TPP itu banyak sekali. Misalnya ada Green TPP, jadi kemudian TPP yang kemudian diimplementasikan pada perilaku hijau misalnya. Terus kemudian ada lagi berkaitan dengan psikologi, jadi jangan kemudian berfokus hanya kepada TPP, TRA, ataupun TAM yang itu sudah tepat diteliti, begitu, sehingga konfirmasinya itu sebenarnya sudah selesai, oh iya tepat gitu ya. Kita meneliti itu kan ada tujuannya ya, dan sebenarnya ketika mendesain sebuah model riset itu sebenarnya kita mengacunya pada output sebenarnya. Baru kemudian kita tarik ke belakang, determinannya apa nih kira-kira yang kemudian mendukung terhadap output yang menjadi fenomena atau business problem tadi gitu. Tapi kita ya kebanyakan mengerjakan yang antecedennya dulu ya, baru kemudian dilihat impact-nya. Padahal kalau misalnya kita sekarang ada fenomena masyarakat berbondong-bondong mengajak untuk memboikot ya. Jadi kan itu sebuah perilaku gitu. Berarti perilaku kan ada di layer 3 gitu. Jadi kalau di layer 3 berarti kan behavior, layer itu adalah kognitif, layer pertama itu adalah fenomena atau stimulus gitu. Sehingga dari consumer boycott itu kita bisa cari antecedennya ke belakang. Kira-kira kalau dari kognitifnya itu attitude ya, itu yang muncul dari konsumen apa? Misalnya ada brand hate, ada brand hate, ada negative image ya, dan seterusnya. Baru kemudian ke belakang misalnya ada brand retaliation ya, pelanggaran yang kemudian dilakukan oleh brand dalam persepsi konsumen karena tadi itu adanya kontribusi mereka untuk melakukan serangan terhadap warga Palestina misalnya seperti itu. Jadi kita fokusnya ke outputnya seperti apa, baru kemudian dicari antecedennya. Begitu juga di human resource ya Pak Thomas. Misalnya ada turnover misalnya, atau apa Pak fenomena yang sekarang terjadi di human resource ada apa?
Atau Pak Dadang Ya, kemarin jadi golonya Pak Thomas kan? Kalau di tempat saya itu, kalau ke tempat kerja itu memang turnovernya tinggi, turnover memang benar. Kalau di tempat saya, memang fenomenanya di sana itu berkaitan dengan komitmennya itu, komitmen setiap orang dalam bekerja, komitmen pegawainya atau karyawan itu, mana yang terjadi di sana. Untuk skala regional. Baik, ini kayaknya berkaitan dengan ceritanya Pak Thomas kan lalu ya, yang kemudian berkaitan dengan daerah tertentu. Ya, memang itu yang memang saya mencermati. Ini audio Pak Thomas kayak di radio ya. Oke, terima kasih Pak Thomas, mohon maaf. Ya, Bu. Oke. Pak Dada, mungkin sudah menangkap fenomena di human research? Apa ya Bu ya? Ini yang kemarin itu ya yang sudah yang saya bahas kemarin sih saya baru tahu sih desain organisasi itu dia itu ada beberapa penelitian yang saya lihat itu sebagai independent variable gitu. Nah, taunya itu bisa diukur gitu, saya juga kaget bisa gitu. Ya ini ya kebaruan banget kalau Stillman untuk itu. Terus yang keduanya juga leadership itu nggak tahunya juga macamnya banyak sekali gitu. Leadership ini ada apa ya salah satunya yang tugasnya yang kemarin itu kan berorganisasi ada apa itu ekspektasi ya kalau nggak salah ya siapa yang leadership itu ya Bu Tri Wulida ya itu ada apa itu leadershipnya apa namanya servant leadership compassionate kalau nggak salah. Nah itu jadi ya pengembangan ilmunya luar biasa ya, tapi rata-rata memang dari luar sih, Western. Padahal kalau dari sisi keilmuan itu apa ya kalau dari Asia malah nggak ada. Artinya di sini teori-teori yang ditemukan malah banyak dari Western. Ini saya kok ya itu yang apa ya nggak ada ya yang menemukan dari Indonesia gitu ya. Ini saya sudah tangkap ya, sebelumnya Bu Christine sudah sampaikan bahwasanya Pak Dadang itu konsepnya ke teori gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu di sini gitu, untuk mendesain atau menemukan ya atau memformulasikan dari sebuah teori gitu. Tapi ya memang tantangannya besar, tapi ya kontribusinya akan cukup besar gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa incorporate ya, menggabungkan beberapa teori, terus kemudian Bapak Ibu melihat fenomena dan ternyata teorinya itu tidak sama persis begitu yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang sebelumnya, sehingga Bapak Ibu menyebutkan bahwasanya adalah teori seperti ini. Ketika fenomena ini muncul misalnya, kalau teori itu kan dia menjelaskan tentang suatu fenomena yang menghasilkan fenomena yang lain terkait fenomena seperti itu. Misalnya ada self esteem ya. Ketika seorang customer itu memiliki self esteem yang tinggi begitu, maka impact-nya kepada materialism dia semakin tinggi atau semakin rendah kira-kira Bu Susi? The higher self esteem, the higher materialism or lower? Dan mungkin yang lower. Higher semakin tinggi kepercayaan dirinya, maka materialismnya semakin rendah. Apa ini Bu yang semakin rendah? Materialism. Materialism itu pursuit the luxury one, the luxury good. Oh, sama tingginya. Higher self-esteem, higher materialism. Kenapa Bu? Kalau misalnya orang ini udah merasa, biasanya kalau orang udah memiliki rasa kepercayaan diri tinggi, maka dia menganggap bahwa dirinya itu memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Maka dia menganggap dirinya bisa melakukan semua hal. Melakukan semua hal. Termasuk materialisme tadi ya, termasuk membeli barang-barang yang mewah begitu ya.
Oke. Ada pendapat yang lain? Kalau saya tidak ada hubungannya, Bu, sepertinya. Oke, ada hubungannya. Tahu nggak bahasa Thailandnya Bapak, Ibu, dan anak? Bahasa apa? Bahasa Thailand. Tahu. Thailand. Tahu juga tahu. Taunya sawadikap. Nah, berarti ini temennya lengkap. Oh, lengkap. Kalau apa? Lengkap. Sawadikap lengkap. Ya, ini tadi kenapa kok saya mikir ke sana tadi karena nggak ada hubungannya tadi Bu Dadang. Kenapa Pak kok self esteem sama materialism nggak ada hubungannya? Ya, itu self esteem itu apa ya? Itu kan lebih ke human dignity kalau menurut saya sih. Jadi human dignity itu terpisah. Meskipun dia tidak mempunyai harta pun ya self esteem bisa tinggi juga ya. Mungkin dari sisi keilmuan gitu ya. Meskipun dia tidak mempunyai dan lain-lain. Tapi kalau dia secara keilmuan dia tinggi, bahkan kalau di Islam itu ya banyak pemikir-pemikir yang dia malah dari sisi harta dia tidak mempunyai apa-apa gitu. Artinya kalau seperti saya itu tidak ada hubungannya malah. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau respondennya Pak Gatek ada hubungannya. Kadang Itu sih. Jelas ada hubungan Pak Dadang. Kenapa kok Dadang, gitu sih? Pak Dadang kepakaran teori, Bu. Oke. Ya, kalau Nanti menurut kalau ada saya mata kuliah teori dan filosofi ya. Ini Bu Ani, ini karena masalahnya kayak di kelas saja laptop yang nggak bisa terhubung, HDMI hanya ke laptop. Jadi iya berarti nggak ada hubungannya. Ada yang memiliki pendapat saya self esteem the lower materialism, ada yang memiliki pendapat seperti itu? ya Kak, sebenarnya kalau orang kalau merasa harga dirinya tinggi ya Bu, maksudnya biasanya memang inginnya segala sesuatunya akan dilaksanakan, misalnya untuk membeli sesuatu hal pasti pengennya yang bagus-bagus karena untuk mendukung apa namanya tadi kalau menurut saya. Oke, baik. Benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Di sini saya ingin membandingkan ya. Jadi kalau di penjelasannya Bu Susi, the higher self-esteem, the higher materialism. Jadi semakin tinggi seseorang itu percaya terhadap dirinya sendiri, maka dia akan justru berupaya begitu ya untuk mendapatkan atau pursu ya, mengejar terhadap benda-benda yang luxury, yang mewah begitu. Jadi pada dasarnya alasannya adalah tadi itu seperti yang disampaikan oleh Bu Susi, bahwasanya mereka capable kok, dan ini adalah bagian dari establishment ya, existing yang kemudian dia miliki sehingga itu bisa untuk memaintain dari self esteem-nya. Nah, tetapi begitu di sisi yang lain ada orang yang kemudian dia self esteem-nya rendah, tetapi juga memiliki higher materialism. Betul. Karena apa? Karena justru untuk mengcounter dari self-esteem yang rendah tadi, begitu dengan memiliki produk-produk yang mewah, begitu dia itu bisa meningkatkan self-esteem-nya. Atau di sisi yang lain, begitu dia memandang bahwa ketika saya pursu ya mengejar kepemilikan terhadap barang-barang mewah tersebut, ini saya bisa diakui oleh sosialita ataupun orang-orang ya yang ada di lingkaran mereka harus memiliki Dior kah, harus menggunakan apa-apa gitu ya. Jadi kalau yang di sini posisinya itu sudah ada teorinya gitu. Jadi kalau higher self esteem, kemudian higher materialism, lower self esteem begitu, terus kemudian higher materialism. Tetapi belum ada teori yang kemudian menjelaskan tentang apa ya, higher tadi misalnya nggak ada keterhubungannya misalnya ataupun kebalikannya ya. Ada juga penelitian yang kemudian menghubungkan antara materialism sama self-esteem. Jadi kebalik. Jadi bukan hubungan self-esteem terhadap materialism, tapi materialism terhadap self-esteem. Gitu. Sehingga ini yang menjadi peluang ya, ketika kemudian
ada teman hasilnya itu belum dirumuskan dalam sebuah teori. Jadi Pak Dadang yang kemudian sangat kurios ya, sangat tertarik dan sangat kepo terhadap pengembangan teori begitu, ini bisa menangkap kondisi-kondisi tersebut. Yang biasanya lumrah itu terjadi, kadang ada temuan yang tidak signifikan. Nah, Pak Dadang bisa kemudian mempromosikan teori terhadap temuan yang tidak signifikan tadi. Gitu. Jadi nggak apa, di state aja di artikelnya, siapa tahu nanti ada yang mensitasi ya di dalam penelitian yang selanjutnya, sehingga teori itu akan semakin dikenal oleh orang. Selamat Pak Dadang. Ya. Nanti udah publish artikelnya, jangan lupa hubungi nomor di bawahnya. Nanti saya siap untuk makan-makannya. Bu Ani dosen pertama yang mendukung Pak Dadang akan ke teorinya, ke payung teorinya. Bu Ani orang pertama yang mendukung Pak Dadang. Oh, oke. Kita apresiasi talent-talent yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Kita we never know ya ke depan itu seperti apa. Oke, silakan Bu Christine. Mohon maaf. Saya cuma ingin 3 menit agak malah lama. Ya, Ibu ngebahas SDM, saya jadi ada satu pertanyaan di benak saya dari dulu, Bu, ya kan? Maksudnya kalau sekarang kita lihat fenomenanya kan AI gencar sekali kan, maksudnya peningkatannya setelah COVID ini AI kan banyak sekali gitu kan. Nah, cuma kan permasalahannya kalau kita lihat dari untuk, mohon maaf ya Ibu ya, di lingkungan saya gitu kan, untuk sektor pemerintah gitu kan, kadang tuh melihat SDM-nya itu kok nggak ada perkembangan gitu loh Bu. Maksudnya kenapa tidak memanfaatkan AI yang ada untuk mempercepat pekerjaan begitu kan, yang maksudnya masih di mana semua sistem masih harus manual sekali begitu kan. Nah, maksudnya kalau isu seperti itu berarti teorinya dia pakainya pengembangan SDM ya Bu ya? Oke. Karena tadi memasukkan sebuah teknologi di dalam sistem human resource begitu. Human resource itu kan mulai dari perencanaan begitu ya, terus kemudian rekrutmen, staffing, terus sampai pada peningkatan kapabilitas ya, sampai kepada kompensasi dan turnover-nya seperti itu, maka sesungguhnya bisa kemudian berfokus ke penggunaan teknologi tadi, misalnya teori adoption atau diffusion teori yang kemudian dilekatkan atau diimplementasikan pada pengembangan SDM, gitu Bu Christine. Misalnya untuk AI, untuk planning staffing begitu. Jadi sebelum merekrut kan otomatis ditentukan terlebih dahulu kualifikasinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dutisnya seperti apa. Nah ini kan kalau misalnya jabatannya memang sudah mengarah ke satu unit tertentu begitu, ini kan berarti kan bisa jadi berulang gitu ya. Jadi kalau berulang itu kemudian bisa dipelajari oleh mesin, makanya kemudian disebut adanya machine learning ya, yang dia belajarnya jauh lebih cepat ya, dari ribuan fenomena itu dimunculkan nanti responnya seperti apa. Jadi planning staffing menggunakan AI itu bisa kemudian diberdayakan ya, sehingga tepat ini kira-kira yang kosong seperti apa, terus nanti ada status ya pekerjaan dengan kualifikasi ini, responsibility-nya ini, duties-nya seperti ini, jabatannya namanya apa, gajinya sebesar apa, itu sudah kemudian bisa dilakukan oleh AI. Bahkan kemudian dengan wawancara ya, interview itu juga bisa dilakukan oleh AI yang kemudian dia sudah melakukan proses data mining dan machine learning begitu, sehingga untuk bisa memahami psikologi dari pelamar begitu ya, terus kemudian kualifikasinya, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia melihat kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri, itu bisa juga dilakukan oleh AI, sehingga AI ini menjadi benefit ya, manfaat bagi kita semua begitu, karena dia bisa menggantikan otak manusia ketika kerjaannya itu berulang gitu, tapi juga bisa menjadi tantangan bagi kita agar pekerjaan itu tidak kemudian ditelan oleh AI semua ya, sehingga otaknya itu tetap ada pada manusia begitu, tapi di sisi yang lain akan meningkatkan unemployment ya di masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk dapat membantu efektivitas kerjaan kita, Bu ya? Betul. Yang dijelaskan Bu Kris dalam bentuk kosmetik tadi, misalnya tone warna kita apa, terus kemudian kalau pakai warna ini cocok nggak dengan tone warna kulit kita seperti apa, itu kan AI juga ya.
Jadi bukan hanya teknologi biasa, tetapi ada AI. Kalau saya cocoknya apa, Bu Christine? Nanti kita coba di retailnya. Oke. Apa ya? Sekarang yang sudah punya AI seperti itu apa, Bu? Kalau saya kayaknya ada tuh, kalau ada stick Maybelline sih, itu ada juga. Oke. Ultima Bu, Iya, Ultima juga. Ultima Trend. Dan Jadi pas di Shopee tuh udah kelihatan bibir kita tuh cocok pakai warna apa gitu. Dan kemudian setelah Bu Susi, Mbak Ima beli, hasilnya memang seperti itu. Dia memang cocok. Ya, kadang beda. Oh, semakin agak, kalau saya agak kurang maksimal gitu ya, namanya AI. Kalau lipstick itu harus disesuaikan sama warna bibirnya, kan warna bibirnya orang beda-beda. Itu tuh nggak kedetek sama AI, warna bibir kita tuh nggak kedetek. Oke, berarti nggak tambah di Mas Dadang mau nyoba, Bu, mau nyoba lipstick. Soalnya kan kalau waktu di Gimana Bu Ani? Ada hubungannya sama suami? Gimana Bu Ani? Kalau kosmetik katanya cocok, berarti kan tambah disayang suami, Bu Ima. iya, Mohon maaf ya Pak Thomas dan Pak Gede yang Pak Iwan. Ini masih kuota kuliah ini. Ya sebentar Bu, kalau kita kembali ke yang artikel tadi itu bisa jadi nanti loyalitas pelanggan itu bisa jadi turun menurut saya Bu, karena begini kan kalau waktu dia di store dia bikin foto untuk cocokan tone ya kan, biasanya kalau memang di store gitu kan biasa cahayanya lebih bagus daripada cahaya kita di rumah kan Bu ya gitu, di sana kelihatannya cantik sekali gitu kan, dan begitu bawa pulang nah gak cocok gitu kan. Jadi kan maksudnya customer bisa ngerasa ya memang dia dapat customer experience, pengalaman berbelanja pakai teknologinya begitu kan, tapi terus waktu sampai rumah nggak cocok, itu bukan yang bisa bikin turun akhirnya wah saya nggak mau lagi deh sudah belanja di sana, ternyata teknologinya tidak akurat begitu kan. Nah, akhirnya dia tinggalkan brand yang bisa jadi seperti itu kan ya. Bapak Ibu kalau pemilihan mungkin kalau kita lihat ya, kalau kita ketik gitu munculnya ada puluhan juta. Jadi sebenarnya variabel itu kan tadi itu ditemukan oleh scholars juga ya, oleh akademisi dalam penelitian yang sebelumnya maksudnya. Jadi Bapak Ibu meskipun ini pembahasannya merujuk pada loyalty begitu, Bapak Ibu bisa cari nama variabel lain yang kemudian fit dengan loyalty. Jadi nggak harus dengan loyalty, sehingga ada kebaruan nih yang kemudian jarang didengar oleh orang nama variabelnya. Kalau loyalty kan ya kita semua sudah tahu lah, impact-nya loyal terus beli kan gitu. Jadi kayak so-so ya gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan brand commitment, brand connection, brand love dan seterusnya, akan jauh lebih menarik dan banyak kebaruan yang bisa muncul di sana. Semoga Bapak Ibu bisa Wani, ya Wani, banyak baca sih. Ikro. Wani. Ya, kalau masalah brand kosmetik itu ya, kalau saya ini customer-nya Bu ya, saya tuh cenderung beli ketika brand yang saya favorit itu lagi diskon Bu. Itu termasuk di mana berarti Bu ya? dalam lagi ibu-ibu modis. Jadi kalau itu berarti variabel yang impulse buying, iya kan? Betul. Impulse buying bisa, hedonic bisa, atau ya masuk ke basicnya adalah promotion ya, jadi masuk ke marketing mix juga, itu Bu Susi. Siap. Jadi kalau topiknya seperti itu, Bu Susi bisa ketikkan impulse buying dalam tanda kurung ya, impulse stock atau buying impulse buying. Bu Susi bisa lihat variabel apa yang sudah digunakan, dan di futuristiknya itu mereka menyarankan untuk menggunakan variabel apa lagi nih gitu. Jadi variabel itu bisa jadi nanti Bu Susi letakkan sesuai dengan posisinya, baik di layer pertama, kedua, atau jadi moderator, atau bahkan jadi kontrol variabel. Selamat ya, semoga tahun depan lulus. Ini dulu apa itu kayaknya PP-nya? Ide judul disertasi Bu Susi itu kosmetik, belanja kosmetik Bu Susi banget ya. Bu Susi banget ya. Padahal beliaunya ini sudah healing kemana? Ini jembatan apa yang diberesin? Lagi di pantai Bu, backgroundnya ganti-ganti. Saya lagi di pantai Bu. Oke. Ya, baik, saya izin share screen untuk materinya Ibu.
kan bahas tentang hubungan teknologi, lingkungan, dan desain organisasi. Jadi sebenarnya implementasi dari teknologi, kalau di sini menurut Tucker gitu kan, itu di The Theory of Business menyatakan bahwa mobilitas dan keserentaan itu semakin meningkat, maka menuntut organisasi untuk mampu dan mengamati tren perubahan lingkungan bisnis gitu. Karena akan berdampak pada desain organisasinya gitu. Jadi dari segi global gitu kan, terlihat dari mobility dan simultaneity-nya gitu kan, berdasarkan persyaratan yang ada gitu, itu nantinya akan menghasilkan network organization gitu. Nah, di sini untuk desain organisasi adalah proses memilih dan melaksanakan konfigurasi struktural, di mana hal ini lebih dari sekedar menunjuk siapa melakukan kerja atau menunjukkan jenis pekerjaannya apa, kemudian departemennya mana, gitu kan. Tapi proses desain dan elemen dasar dan membentuknya sesuai keinginan atasan, bahkan pilihan perusahaan. Jadi ketika manajer memilih pendekatan keseluruhan untuk mencapai sebuah misi dari organisasi tersebut, desain organisasi yang tepat itu tergantung dari 3 faktor. Pertama adalah ukuran organisasinya, kemudian operasi dan teknologi informasinya, lalu yang ketiga adalah lingkungannya. Nah, desain organisasi itu ada model mekanik dan model organik gitu, di mana di sini kalau model mekanik itu identik dengan birokrasi karena memiliki proses kerja yang sangat terstandarisasi gitu. Kemudian ciri-cirinya adalah untuk spesialisasinya tinggi, kemudian departementisasinya kaku, kemudian rantai komandonya jelas, rentang kendalinya sempit, kemudian lebih ke arah sentralisasi, jadi bukan desentralisasi tapi sentralisasi, kemudian lisasinya tinggi. Sedangkan kalau model organik itu bersifat lebih datar, memiliki sedikit prosedur formal dalam pengambilan keputusan, gitu kan, dan lebih menyukai flexibility, gitu. Jadi di mana cirinya adalah adanya tim lintas fungsi, kemudian tim lintas hierarki, harus informasi yang bebas, gitu kan, kemudian rentang kendalinya luas, dan kemudian dia menggunakan desentralisasi dan juga formalitasnya rendah gitu. Jadi di mana bahwa desain organisasi itu mempunyai 6 unsur gitu kan. Yang pertama adalah spesialis kerja, kemudian departementalisasi, kemudian rantai komando, rentang kendali, desentralisasi dan sentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Jadi kalau spesialisasi kerja berarti itu membagi pekerjaan gitu kan, atau kegiatan pekerjaan dan tugas-tugas yang ada gitu kan, atau membagi tugas-tugas secara terpisah kepada orang-orang yang telah ditunjuk atau orang-orang yang tepat gitu. Kemudian untuk departementalisasi itu adalah pengelompokan gitu kan, jadi pengelompokan pekerjaan pada suatu grup atau kelompok gitu. Terus kemudian kalau kontrol komando itu hierarkinya adalah wewenang gitu. Jadi wewenang dari tingkat atas gitu kan ke yang lebih bawah dalam sebuah organisasi gitu. Nah, jadi konsepnya adalah tentang bagaimana wewenangnya, kemudian kesatuan komandonya tersebut gitu. Nah, jika rentang kendali gitu kan, rentang kendali itu adalah manajer itu mengelola sejumlah karyawan gitu, bagaimana kemampuan dalam mengelola atau mengendalikan karyawan atau para pekerjanya gitu kan, agar bisa bekerja dengan baik dan bisa menuju goal di tujuan organisasinya. Nah,
Sedangkan kalau desentralisasi dan sentralisasi itu berhubungan dengan keputusan. Ini kalau kita lihat dari model ini adalah sentralisasi, gitu kan. Jadi keputusan dari puncak atas, kan, kemudian ke bawah, itu pengembalian keputusannya di saat titik puncak. Gitu. Nah, sedangkan kalau desentralisasi, kan, desentralisasi itu adalah pengambilan keputusan di mana para karyawan itu bisa memberikan masukan, gitu kan, dan bisa diambil keputusannya berdasarkan dari manajemen atau manajemen terdekat, gitu, kan, hanya dari pimpinan puncak. So, nah, kemudian kalau formalitas itu di mana tingkat pekerjaan dalam organisasi itu sudah distandarisasi, jadi ada SOP-nya, ya sudah ditetapkan prosedurnya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara tentang gitu kan, berarti juga harus ada strategi-strategi yang digunakan. Nah, di mana dimensi kerangka strategi menurut Robin itu ada 3, yaitu strategi inovasi, di mana sebuah strategi inovasi itu bisa mencapai inovasi yang bermakna dan unik, gitu kan, yang nantinya itu juga akan hasilnya, gitu kan, itu menjadi unggul dalam persaingan yang ada. Jadi kalau tadi kita lihat artikelnya, gitu kan, dia gunakan inovasi-inovasi teknologi AI yang diadopsi, gitu kan, yang dampaknya adalah ke customer experience dan menghasilkan loyalitas, gitu. Nah, kemudian strategi meminimalkan biaya. Nah, di mana sebuah organisasi, gitu kan, yang mengejar strategi minimal biaya itu mengontrol biayanya dengan ketat, gitu, menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu dan memotong harga, gitu. Nah, kalau saya baca di bukunya itu contohnya adalah maskapai yang setiap orang bisa terbang, begitu kan. Nah, jadi dia strateginya dalam menghindarkan biayanya, gitu. Dan strategi imitasi, itu organisasi yang mengikuti strategi imitasi ini mencoba untuk meminimalisir resiko, gitu, dan memaksimalkan peluang keuntungan yang ada, gitu kan, karena dia menggunakan atau mengeluarkan produk baru untuk memasuki sebuah pasar, gitu kan, itu karena dia mengimitasi, gitu kan, mencontoh atau menduplikat dari yang pesaing-pesaing ada atau yang dari yang sebelum-sebelumnya, gitu. Jadi makanya dibilang bahwa dia meminimalisir resiko, gitu kan. Nah, kemudian kalau dari hubungan antara strategi dengan desain organisasi begini, kalau berdasarkan strategi inovasi itu cocoknya digunakan ke yang desain organik, begitu. Nah, karena kalau yang organik kan dia strukturnya lebih longgar, gitu kan. Kalau yang tadi yang mekanik kan dari atas ke bawah, strukturnya lebih birokrasinya lebih panjang, gitu kan. Kalau organik dia lebih longgar, gitu. Nah, kemudian formalitasnya juga lebih rendah, gitu kan. Jadi inovasi untuk menggunakan strategi inovasi itu bisa runningnya lebih cepat, gitu kan, karena kalau dibandingkan sama yang mekanik tadi, gitu kan, mau implementasi inovasi birokrasinya sampai disetujui pimpinan cukup panjang, gitu kan. Nanti begitu sampai di ACC pimpinannya ternyata timingnya sudah nggak tepat, gitu kan, timingnya sudah tertinggal, gitu kan, sudah diadopsi dengan pesaing-pesaing yang lain. Nah, itu kenapa strategi untuk inovasi itu lebih bisa diimplementasikan pada desain yang organisasi yang organik, gitu. Nah, kalau untuk yang meminimalkan biaya, gitu kan, itu lebih bisa diadopsi oleh mekanik, gitu kan, karena dia kontrolnya ketat, kan, kemudian spesialis pekerjaannya yang luas dan formalitasnya juga tinggi, gitu kan, sentralitas keputusan itu berada di sentral, gitu kan, jadi keputusan harus di pimpinan tertinggi, gitu kan, makanya bahwa strategi untuk meminimalisir cost, gitu kan, atau mengencangkan supaya tidak terlalu banyak biaya keluar dalam sebuah organisasi itu cocok diimplementasikan pada struktur yang tipe mekanik. Nah, dengan kalau imitasi, gitu kan, meniru, gitu kan, itu bisa diadopsi oleh yang mekanik maupun organik, gitu kan. Jadi di sini campuran bisa untuk yang strukturnya lebih longgar,
juga yang kontrolnya tetap gitu kan, karena kan kita hanya menduplikat gitu kan, mencontoh dari produk yang sudah ada di aplikasi gitu. Nah, kemudian tadi kalau ada 3 hal gitu kan, salah satunya yang bukan adalah ukuran organisasi. Saya kembali di sini. Nah, ini ada faktor-faktor untuk memilih desain organisasi. Itu ada ukuran organisasi, operasi, teknologi, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, ini untuk ukuran organisasi, jadi ukuran suatu organisasi itu secara signifikan pasti mempengaruhi struktur. Gitu. Organisasi yang mempekerjakan 2.000 orang, gitu kan, nah itu pasti punya lebih banyak departementalisasi, gitu kan. Nah, biasanya organisasi yang besar seperti ini itu adalah organisasi yang desainnya adalah mekanik, gitu, ya mekanik. Nah, jadi dari segi ukuran itu kan ada ukuran organisasi itu ada yang besar, ada yang kecil, gitu kan. Nah, jadi kalau sebuah organisasi itu sudah punya karyawannya dari 2.000, gitu kan, dia nambah 500, ya dia akan tetap jadi besar, gitu kan. Nah, beda kalau dari organisasi yang kecil, gitu kan, karyawannya hanya 200 dan menambah jadi 500. Nah, itu ukurannya sudah akan membesar sekali, begitu kan. Nah, jadi di sini gitu kan kemungkinan besarnya gitu kan, maka anggota yang tadi yang kecil terus kemudian ditambah menjadi besar itu strukturnya juga akan dari organik dia akan bisa pindah jadi mekanik gitu. Jadi mekanik dia identik dengan yang ukuran organisasi yang besar. Nah, dan teknologi dan desain organisasi, teknologi menggambarkan cara organisasi untuk mentransfer input menjadi output gitu kan. Jadi mentransfer teknologi yang digunakan gitu kan untuk menjadi sebuah output gitu. Setiap organisasi memiliki setidaknya satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial manusia dan fisik gitu kan menjadi produk atau layanan. Jadi kalau kita lihat dari contoh artikel tadi gitu kan, AI dipakai gitu kan, itu mungkin custom gitu kan, itu berarti sumber daya finansial gitu kan, itu adopsi teknologi tersebut gitu kan. Nah, itu bagaimana teknologi itu merubah dari investasi yang sudah dikeluarkan gitu kan untuk jadi sebuah layanan terhadap customer-nya begitu. Nah, terlepas dari organisasi itu beradaptasi dengan teknologinya dan begitu juga sebaliknya gitu. Dan kemunculan media sosial itu mengubah cara pandang bukan hanya customer gitu kan, tapi juga mengubah cara pandang karyawan, pimpinan gitu kan, eksekutif gitu kan, masyarakat luas gitu, dan juga cara mengubah tentang proses komunikasi. Nah, bentuk teknologi ini telah merevolusi cara perusahaan gitu kan dalam memasarkan sebuah produk ke customer gitu kan. Terus bagaimana perusahaan merekrut talenta dengan mengimplementasi teknologi yang ada yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani gitu kan, pakai AI gitu kan untuk rekrutmen gitu, kemudian menciptakan kehadiran digital gitu kan di dunia yang bertransformasi secara teknologi. Nah, di sini teknologi operasi dan desain organisasi. Teknologi operasi adalah kombinasi sumber daya, pengetahuan, dan teknik yang menciptakan keluaran produk atau layanan bagi suatu organisasi. Gitu. Nah, menurut Thomson, gitu kan, mengklarifikasikan teknologi berdasarkan tingkat spesifikasi dan saling ketergantungan antara aktivitas kerja. Di sini contohnya adalah di UGD rumah sakit, gitu kan, atau sebuah lab penelitian, gitu kan, di mana semuanya itu saling terkait, gitu kan, antara teknologi dokter menggunakan teknologi yang ada untuk menolong pasien, gitu kan, kemudian sampai ke proses mungkin dia dirawat inap, dioperasi, gitu kan, itu semuanya saling terkait, gitu kan, antara dokter, suster, teknologi. Nah, kemudian kalau pandangan menurut Woodward, gitu kan, dia membagi teknologi menjadi 3 kategori. Produksi massal, kemudian manufaktur, dan proses berkelanjutan. Begitu. Nah, Woodward menyimpulkan bahwa kombinasi struktur dan teknologi itu sangat penting bagi keberhasilan organisasi, di mana organisasi yang dapat memadukan antara teknologi yang tepat, gitu kan, itu akan menghasilkan sebuah kesuksesan bagi
bagi perusahaannya. Jadi kalau organisasi yang bisa mengimplementasikan teknologinya gitu kan, maka akan ada efisiensi pengerjaan setiap SDM-nya gitu kan, dan menghasilkan yang akhirnya adalah perusahaannya yang pasti lebih sukses gitu kan. Nah, kemudian teknologi operasi dan adokrasi gitu kan. Jadi adokrasi itu dicirikan oleh pengambilan keputusan bersama yang terdesentralisasi gitu. Jadi dia lebih ke organik. Nah, tingkat manajemennya biasanya sedikit kalau adokrasi, kemudian kendali formalnya itu minim dan sedikit aturan, gitu. Kebijakan dan prosedurnya juga biasanya minim. Nah, di mana desain ini gitu kan itu mengedepankan inovasi gitu. Nah, hal ini sangat berguna ketika teknologi operasi gitu menimbulkan masalah. Yang pertama, tugas sangat bervariasi dan memberikan banyak pengecualian. Kemudian yang kedua, permasalahan kedua adalah permasalahannya sulit didefinisikan dan diselesaikan. Di sini adokrasi mengutamakan profesionalisme dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah organisasi. Terus kemudian contohnya Microsoft gitu kan. Jadi Microsoft itu dia menciptakan sebuah departemen otonom gitu kan, di mana dia mendorong setiap karyawannya itu yang berbakat mengembangkan, berinovasi, mengembangkan program-program perangkat lunak yang baru. Jadi mereka punya kebebasan, diberi kebebasan penuh di departemen tersebut gitu kan, untuk mengeksplor gitu kan, melakukan inovasi-inovasi terhadap program-program yang sudah mereka punya gitu. Bahkan kalaupun ada yang program baru yang terbentuk. Gitu. Nah, teknologi informasi dan desain organisasi, di sini teknologi informasi itu adalah kombinasi antara tim, artefak, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk menerjemahkan menjadi pengetahuan. Di TI ada web gitu kan, komputer, baik tablet maupun telepon. Handphone kita kan pintar sekali juga kan. Nah, itu secara mendasar dapat mengubah desain organisasi gitu kan untuk menangkap kompetensi yang baru. Seiring dengan semakin luasnya TI dan pentingnya pencapaian tujuan dan bernilai, beberapa eksekutif mulai mengembangkan organisasi virtual. Ini nanti kita di terakhir ada desain baru, mengarah ke desain baru, salah satunya adalah organisasi virtual. Nah, di mana organisasi virtual itu adalah konstelasi perusahaan yang selalu berubah gitu. Nah, di sini contohnya adalah Amazon. Mana Amazon itu mengumpulkan keterampilan, sumber daya, dan pengalaman untuk berkembang bersama. Ini lingkungan dan desain organisasi. Sebuah organisasi lingkungan itu mencakup institusi atau kekuatan luar yang dapat membangun struktur gitu kan. Nah, kita tahu bahwa lingkungan ada eksternal dan internal gitu kan. Nah, masuk pelanggan, pesaing gitu kan. Kemudian ada itu termasuk di eksternal gitu. Nah, desain organisasi yang efektif itu mencerminkan kekuatan eksternal. Gitu. Jadi kekuatan eksternal yang kuat itu sebagai sistem terbuka, kemudian perlu menerima masukan dari lingkungan dan pada akhirnya gitu kan membentuk sebuah pemahaman baru gitu kan, apakah teknologi perlu diadopsi atau tidak gitu kan, menyebabkan lingkungannya ada. Nah, ini yang tadi lingkungan organisasi ada dua, eksternal dan internal, di mana kalau yang eksternal itu ada umum, gitu kan, lingkungan umum itu adalah ada budaya, ekonomi, politik, gitu kan. Nah, kalau yang untuk tertentu atau khusus itu ada pemasok, distributor, lembaga pemerintahan. Nah, tentu juga saat implementasi tersebut dilakukan hubungan dengan jaringan dan aliansi untuk lingkungan yang kompleks kan, dalam perekonomian global dan kompleks yang saat ini, desain organisasi harus melampaui batas-batas internal perusahaan. Kan saya ada pernah baca di salah satu jurnal gitu kan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang mengadopsi agile
game organization gitu kan. Jadi mereka meninggalkan tradisional gitu kan, tradisional organisasi gitu kan, mereka mengadopsi agile organization di mana itu menyesuaikan dengan lingkungan yang ada gitu kan. Jadi setiap keputusan itu diambil itu dia gambarnya seperti lingkaran mikroorganisme gitu kan. Jadi sebenarnya keputusan itu bukan hanya menunggu dari tingkat pimpinan atas gitu kan, tapi bisa dari manajer terdekat gitu kan, dan kemudian setiap orangnya gitu kan di dalamnya itu bisa saling bekerja sama untuk menghasilkan project-project gitu, dan bisa mengekspor dan inovasinya itu boleh disampaikan di bawahnya, itu boleh disampaikan teman inovasinya. Nah, di sini ada dua cara gitu kan, yang populer itu adalah pengelolaan jaringan dan pengembangan aliansi. Nah, di Jepang itu ada perusahaan banyak gitu, punya Robin ditulis bahwa di Jepang itu banyak perusahaan mapan di industri itu yang disebut sebagai kairetsu gitu kan. Jadi kairetsu itu artinya di mana perusahaan itu berbisnis satu, kemudian mereka bekerja sama dengan perusahaan yang lain atau aliansi yang lainnya. Jadi dan bisa terhubung gitu. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Kemudian mempunyai kepemilikan yang silang. Gitu. Nah, jadi ada tipenya adalah kairetsu yang terpusat gitu kan, itu di mana kepemilikannya silang. Kemudian yang kairetsu vertikal gitu, itu ada produsen utama gitu berada di tengah gitu kan, kemudian pemasoknya ada di sekitarnya gitu. Jadi beraliansi bekerja sama dengan lingkungan sekitar atau perusahaan sekitar. Nah, di sini model lingkungan 3 dimensi gitu kan, di definisi lingkungan organisasi itu dapat dirangkum menjadi 3 definisi gitu kan. Nah, di mana yang bagian atas ini gitu kan stabil, kemudian melimpah, simple, itu dia lebih ke desain mekanik gitu. Kemudian kalau kompleks, langka, dan dinamik gitu kan, itu lebih ke yang organik yang ke organik gitu. Nah, jadi organisasi yang beroperasi di lingkungan yang berkarakteristik langka, dinamis, dan kompleks itu menghadapi tingkat ketidakpastian paling besar di daerah sini gitu kan, itu akan mengalami ketidakpastian yang lebih besar gitu, karena mereka mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi gitu kan, sedikit ruang untuk kesalahan dan beragam elemen dalam lingkungan yang harus dipantau secara terus-menerus gitu. Nah, sedangkan kalau yang di stabil, melimpah, dan simple ini dia kompleksitasnya lebih rendah gitu. Makanya dia di sini adalah di desain yang mekanik biasanya. Nah, kemudian ini tren baru, ada sudah disebutkan salah satu trennya adalah struktur virtual. Nah, di sini ada tren baru dalam desain organisasi, itu ada 3. Yang pertama adalah struktur virtual, kemudian struktur tim, dan juga struktur melingkar. Yang struktur tim, saya baca di bukunya Robin itu dia tidak ada modelnya gitu. Nah, jadi kalau struktur virtual itu konsepnya adalah kalau bisa menyewa, kenapa harus memiliki gitu kan? Nah, di sini dicontohkan seperti perbandingan antara Warner Bros gitu kan, 20th Century Fox gitu kan, membuat film gitu kan, itu punya proxy house gitu kan, kemudian dia menyewa tim, menyewa artis begitu kan. Nah, dibandingkan dengan Netflix gitu kan, bahkan sekarang banyak yang siaran-siaran stream begitu kan, di fleksibel, tidak perlu harus punya kantor, tidak perlu harus menyewa tim dalam jangka waktu tertentu kan. Nah, itu contohnya dari struktur virtual. Nah, sedangkan kalau struktur tim itu berupaya menghilangkan rantai komando gitu.
kan. Nah, di sini ada pengganti departemen tim yang diberdayakan dengan menghilangkan hambatan kreasi gitu kan, menuju kesuksesan manajemen, meratakan hierarki dan meminimalisir status dan pangkat gitu kan. Tapi di sini di struktur tim juga ada kelemahannya gitu kan, karena itu tadi adanya buah-buahan meminimalisir status dan pangkat gitu kan, jadi merasa bahwa manajer itu merasa bahwa dia sedikit tidak mempunyai komando pada timnya gitu. Nah, terus kemudian yang contohnya gitu kan, contohnya di sini adalah Amazon gitu kan. Jadi Amazon itu dia memiliki struktur tim gitu kan, di mana setiap karyawan atau setiap tim di Amazon itu hanya terobsesi kepada pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan. Kan kalau kita lihat Amazon itu kan dari A ke Z gitu kan, yang artinya adalah apapun yang kamu butuhkan gitu kan Amazon bisa sediakan gitu. Nah, jadi mengungkap tim gitu. Nah, kalau struktur melingkar gitu kan, ini banyak sekali terjadi waktu COVID gitu, karena disebut juga sebagai struktur perampingan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini dia bentuknya seperti cincin gitu kan, dimana tengah-tengahnya ini adalah CEO. Jadi kalau kita lihat ini ada maknanya dia CEO gitu kan, dan diikuti oleh para eksekutif dan juga tim manajemennya gitu kan, menyebar di lingkaran ini gitu kan. Nah, jadi di sini gitu kan, setiap pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi fungsi pekerjaannya di mana itu dikelompokkan gitu kan. Nah, dan di sini spesialis pekerjaan gitu kan, itu juga diidentikan gitu kan, dia identik pekerjaannya di mana, itu akan ditempatkan di posisi lingkaran yang mana gitu kan. Dan ini lebih ke kok dibilang adalah perampingan gitu, karena akan banyak orang-orang yang ini karena kriterianya tidak sesuai atau spesialisasinya tidak sesuai, maka di PHK gitu kan, mencari yang hanya yang sesuai atau spesifik gitu. Nah, yang terakhir, kalau kita bicara tentang teknologi gitu kan, bagaimana lingkungan menggunakan teknologi sampai akhirnya bahkan desain organisasi itu bisa digeser karena sebuah adopsi teknologi, ada hubungan antara lingkungan, teknologi, dan desain organisasi gitu kan, pasti kita bicara juga tentang proses inovasi gitu kan. Nah, inovasi di sini itu mempunyai 4 langkah gitu kan. Yang pertama adalah penciptaan ide gitu kan, nah, di mana menemukan produk baru yang potensial dan cara memodifikasi yang sudah ada gitu kan, ini menciptakan sebuah ide. Kemudian eksperimen, jadi dilakukan eksperimen dulu kan. Sebuah ide itu pasti dilakukan eksperimen. Nah, berbagi idenya gitu kan dengan tim kerja yang ada di organisasi gitu kan, dan mengujinya dalam prototype gitu kan. Jadi kan setiap teknologi yang diadopsi itu pasti prototipenya diuji dulu gitu kan. Nah, kemudian menentukan kelayakannya, apakah di eksperimen ini kan pasti ada ditentukan apakah teknologi tersebut layak diimplementasikan atau tidak gitu kan. Nah, itu menguji kepraktisannya, kelayakannya dari produk tersebut gitu kan, dari inovasi tersebut gitu kan. Dan yang terakhir adalah diaplikasikan finalnya gitu kan, terakhirnya. Jadi bagaimana bisa mengaplikasikannya dan mengkomersilkan produknya gitu kan, untuk dapat dijual kepada customer ataupun klien. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Ani. Dengan presiden yang sudah menjelaskan dengan gamblang mengenai teknologi lingkungan dan juga desain organisasi. Jadi pada dasarnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi di awal, bahwasanya topik kali ini itu melihat bahwasanya sejauh mana desain dari organisasi yang kemudian ditentukan oleh perusahaan itu kemudian impact-nya pada organizational effectiveness ya. Jadi yang dibahas secara runtut tadi oleh Bu Christine itu adalah faktor-faktor kontingensi antara
organizational structure kepada organizational effectiveness. Dari struktur organisasi itu pengaruhnya sebesar apa dan kemudian dampaknya seperti apa pada efektivitas organisasi. Jadi kalau tadi dibagi begitu, maka sesungguhnya ada organisasi yang kemudian masih initial stage ya, masih di awal, ataupun organisasi yang sudah develop, sudah berkembang, ataupun mereka sehingga menggunakan organisasional yang formal begitu. Akan tetapi ternyata tidak bisa serta-merta impact-nya seperti itu, Bu Christine. Ada banyak faktor-faktor lain yang itu menjadi faktor penengah atau contingency factor begitu. Tadi misalnya ada lingkungan itu kita dari pemilik organisasi ya. Ini dari pimpinan juga harus bisa menangkap misalnya kompleksitas dari lingkungan itu sendiri. Kira-kira kalau lingkungan yang kompleks itu meliputi apa, Pak Iwan? Yang dimaksud dengan lingkungan kompleks itu seperti apa sih? Lingkungan organisasi yang kompleks ya. Ya, lingkungan kompleks ya mungkin salah satunya dari sisi ini apa sumber dayanya. Jadi salah satunya dari sisi SDM-nya yang heterogen barangkali. Kemudian dari sisi kepentingan di luar organisasi, yang stakeholders-nya. Itu yang kemudian yang lainnya berhubungan dengan bidang dari organisasinya yang terkait dengan faktor eksternal. Jadi misalkan faktor ekonomi, faktor lingkungan tempat lokasi perusahaan berada, ya seperti itu. Baik, terima kasih Bli. Wah, jadi benar yang disampaikan oleh Bli tadi berkaitan dengan kompleksitas lingkungan ini berkaitan dengan sejauh mana lingkungan organisasi itu rumit ya, karena kompleks bisa jadi kemudian stockholder-nya itu adalah apa itu namanya? Komisaris utama misalnya, atau pengurus harian, atau juga dia berperan juga sebagai CEO, sehingga ada banyak kepentingan yang berimbas ya kepada pengambilan keputusan di dalam menjalankan organisasi tersebut ya. Jadi misalnya kalau ada keterkaitan keluarga dan lain itu diminimalisir ya. Jadi sama seperti kasus yang di MK ya kemarin, pamanku datang begitu. Sehingga kalau misalnya itu berkaitan dengan keluarga, maka hanya tidak turut campur karena akan bisa mempengaruhi objektivitas gitu. Bahkan seorang dokter pun itu tidak diizinkan ya sebenarnya dalam kode etik kedokteran untuk bisa merawat atau melakukan tindakan terhadap keluarganya begitu, karena emosinya akan turut masuk di sana. Nah, faktor lingkungan yang kemudian menjadi kontingensi ataupun faktor penengah yang memiliki pengaruh cukup kuat ya di dalam hubungan antara struktur organisasi dan juga efektivitas dari sebuah organisasi adalah ya jelas ya adanya perubahan terhadap lingkungan itu sendiri gitu. Nah, kadang perubahan lingkungan ini tidak mampu kemudian direspon oleh perusahaan ataupun anggota dari organisasi, sehingga perubahan yang secara tidak terduga, meskipun perubahan itu adalah pasti karena tidak terduga, sehingga tidak kemudian direspon atau diadaptasi dengan baik. Tidak cepat, tapi kalau misalnya diadaptasi dengan baik ya, maksudnya semua anggota organisasi bersama-sama berupaya untuk mengadaptasi atau mengadopsi dari perubahan tersebut, maka seperti disebutkan oleh Bu Christine tadi, maka organisasinya akan menjadi agile. Agile itu dibentur begitu, menyesuaikan terhadap perubahan yang ada sehingga dia tidak remuk ya. Jadi kalau kita kokoh padat, fluid gitu ya, dengan adanya perubahan lingkungan yang kena kerja sini begitu, maka ada banyak tekanan sehingga membuat organisasi itu akan ambruk ya. Salah satunya ya misalnya ya, itu brand jamu ibu misalnya ya karena adanya kepentingan gitu. Biasanya di generasi pertamanya yang menginisiasi membangun ya dari sebuah bisnis, generasi kedua ini anaknya ini yang berupaya untuk ekspansi gitu ya. Kita lihat di tahun 95 jamu ibu ini ekspansinya luar biasa ke Amerika, ke Taiwan dan seterusnya.
Tapi di 97 justru ambruk karena hutang yang kemudian berkutat antara dua bersaudara yang masuk dalam generasi ketiga gitu nih. Jadi perubahan lingkungan itu harus bisa dipahami dan direspon dengan baik. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian lingkungan. Kita paham bahwasanya ketidakpastian itu adalah suatu hal yang pasti begitu nih. Dan akan tetapi begitu kita bisa menangkap ketidakpastian itu dengan mencegahnya. Jadi kalau misalnya kita mari organisasi kita upayakan untuk bisa mengejar ketertinggalan, maka nggak akan mampu ya organisasi itu untuk mengejar ketertinggalan, karena pada saat kita berusaha mengejar ketertinggalan yang kita miliki tadi, dia juga berlari gitu ya, beda dengan gunung ya, dimanapun kau kejar gimana kau tak akan lari gitu ya. Jadi saat kita ngejar apa yang kemudian ketertinggalan tadi, dia juga berlari, sehingga yang bisa kita lakukan adalah membypass ketertinggalan tersebut gitu. Sehingga kita berupaya untuk bisa menangkap apa sih yang akan terjadi perubahannya di 5 tahun ke depan. Kita bisa melakukan riset ataupun dibantu dengan AI sehingga kita bisa mengantisipasi ya terhadap perubahan tersebut. Penerimaan lingkungan juga menjadi konvergensi ya. Kalau misalnya ada perubahan dan kemudian ini tidak bisa diterima oleh anggota organisasi karena adanya kekhawatiran, adanya keengganan untuk belajar ya, tadi ada knowledge base yang disampaikan oleh Bu Christine, maka ini menjadi organisasinya tidak efektif ya, tentunya hanya CEO-nya aja yang kekeh untuk melakukan perubahan tetapi tidak diiringi dengan anggota organisasi lainnya, ataupun adanya dari keanekaragaman lingkungan dan lain-lain. Jadi selain lingkungan ada juga teknologi, ada juga berkaitan dengan desain dari organisasi itu sendiri yang kita bahaskan lalu ya oleh Pak Dadang ya. Jadi struktur organisasi ataupun desain ini tidak ada yang paling efektif begitu, karena memang akan berbeda-beda gitu, seperti yang disampaikan oleh Jameson, bukan siapa Bu Christine, Thompson ya. Jadi Thompson ini menyampaikan bahwasanya tidak ada struktur organisasi yang kemudian efektif, atau ada dua organisasi yang kemudian menggunakan struktur yang sama begitu, maka efektivitasnya juga bisa berbeda begitu. Itu teori dari Thompson ya. Jadi nanti dari hasil pemikiran Pak Dadang bisa mendesain teori yang serupa ya. Nanti teorinya teori of Pak Dadang. Apalagi kemudian ada ya turbulensi lingkungan ya. Jadi perubahan yang sangat cepat begitu, terus kemudian dia diserap ya, merusak tatanan yang sudah ada, sehingga anggota organisasi akan terkaget-kaget dan kemudian tidak bisa merespon dengan cepat ketika perubahan itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi tadi topiknya adalah berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu bisa menangkap kontingensi faktor tadi untuk bisa menghasilkan struktur organisasi yang sesuai dan kemudian menghasilkan organisasi yang kemudian berjalan dengan efektif, yakni do the right things dan diiringi dengan efisiensi ya, do the things right, dengan benar. Ada yang ingin disampaikan kami? Bu Ani, saya mau tanya yang katakannya Bu Ani tadi, Bu, yang ketidakpastian lah itu kok menarik sekali Bu ya. Ketidakpastian kok disebut kepastian itu gimana Bu? Karena ya itu berkaitan dengan perubahan ya, sama dengan jadi ketidakpastian itu muncul karena adanya perubahan gitu. Artinya sama juga, maksudnya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, yang kemudian tidak berubah itu adalah kok kebalik-balik ya. Perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak berubah itu adalah yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri gitu ya Pak Iwan ya. Jadi jangankan lingkungan bisnis ya ataupun lingkungan organisasi, dalam unit terkecil kita sendiri kan dalam hari bisa jadi kemudian kita mengambil keputusan A begitu terhadap urusan kita, tetapi di sisi yang lain setelah kita mendapatkan insight baru maka kita
akan sepakat atau cenderung untuk mengambil keputusan yang berbeda. Apalagi ini terdiri dari beberapa kepala, banyak pikiran, beberapa kepentingan, gitu, dan mereka mungkin melakukan sesuatu yang sama, tapi tujuannya berbeda-beda, sehingga itu menghasilkan suatu ketidakpastian yang kadang menjadi kekhawatiran oleh anggota organisasi. Jadi Bapak Ibu, kita sendiri sebagai seorang akademisi ya, sendiri ketika kemudian banyak sekali mahasiswa ini, karena statusnya mahasiswa ya, di Unitri ya, kemarin sudah saya ceritakan ya, ada yang bunuh diri karena temannya sudah wisuda, yang ini belum ya. Yang terakhir kemarin adalah yang di UNER gitu ya, dari FKH ya kalau nggak salah. Itu adalah tadi itu kita banyak kemudian ditumpuk oleh pikiran-pikiran kita di masa lampau yang menjadikan kita sendiri traumatis begitu, sehingga kita takut untuk melakukan segala sesuatu, dan tadi itu adanya ketidakpastian di depan yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu menjadi ragu-ragu atau justru sangat menakutkan. Di masa lalu ataupun masa depan itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti, tidak nyata. Yang nyata adalah sekarang, begitu. Kita sedang kuliah, 4 minggu ke depan kita UAS misalnya, itu adalah sesuatu yang nyata dan pasti, begitu. Sehingga harapannya kita bisa berfokus ke sana dan tidak dihantui oleh masa lalu yang menjadi traumatis dan masa depan yang menjadi kekhawatiran kita yang sebenarnya belum tentu terjadi ya, yang tidak nyata. Itu Bu Susi. Jadi kalau ke depan sudah berniat untuk mengajukan propose ya, sesuatu hal, baik itu proposal penelitian atau proposal yang lainnya, begitu, maka diupayakan agar jelas ya langkahnya sehingga bisa didapatkan kepastian sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Siap. Saya memang suka yang pasti-pasti aja, Bu Ani. Betul. Ya, punya ya, gitu ya, ya apa? Ya, Rasul, ya Nabi. Iya. Oke, matur nuwun Bu Susi. Cukup Bapak Ibu? Oke. Berarti kita ketemu lagi minggu depan. Presentasi yang disampaikan oleh Sinta, Bu Eka. Ya Bu, saya budaya organisasi Bu. Oke, baik. Mau online atau offline? Offline ya. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian kelas dismiss. Silakan ditutup Bu Christine. Baik, terima kasih atas insight-nya dari Bu Ani, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan saya. Ya, kita tutup dulu ya. Dan kita sampai ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Di luring, Mas. Oke, ini minggu depan kita luring. Bapak Ibu lebih melihat nyaman dan efektif yang mana, luring atau daring? Pak Dadan, kelasnya udah mau ditutup kok melambaikan tangan Pak Dadan. Yes. Baik. Nggih, mohon izin Bapak Ibu, matur nuwun untuk semua. Terima kasih Bu Ani. Sampai Sampai jumpa. Kami sami-sami.